Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Pamungkas. Saya ingin menceritakan sedikit pengalaman saya mendaki Gunung Slamet pada tahun 2017. Saat itu, saya bersama keenam teman saya, yaitu Leni, Agam, Sasul, Komodo, Ilham, dan Badrul. Pada awal perencanaan kami mendaki ke Gunung Slamet, kami ingin mendaki di sana sekitar 3 hari 2 malam. Pada saat kami ingin berangkat menuju ke pos Bambangan, kami menyempatkan diri menyambangi rumah teman kami, yaitu Sasul, untuk meminta izin kepada kedua orang tuanya. Dari awal mula yang cuaca cukup bagus untuk melakukan perjalanan, berubah menjadi mendung dan akan turun hujan. Akhirnya hujan turun sampai malam, sehingga kami memutuskan untuk berangkat ke pos Bambangan keesokan harinya. Pada saat kami bermalam di rumah Sasul, perasaan atau firasat buruk mulai muncul sedikit demi sedikit. Sebagai contohnya adalah dari teman kami Leni, yang biasanya dia adalah sosok yang ceria dan cenderung banyak ngomong, berubah seketika menjadi seorang pendiam dan sulit berinteraksi. Pada saat jam makan bersama pun, dia memutuskan untuk tidak makan dan memilih untuk menyendiri. Keesokan harinya, kami packing dan berdoa untuk mengawali perjalanan kami menuju pos Bambangan. Dari awal perjalanan kami, estimasi waktu yang kami harapkan adalah sekitar 5 jam sampai ke pos Bambangan. Tapi kenyataannya kami sampai di pos Bambangan setelah melakukan 8 jam perjalanan. Sesampainya di pos Bambangan, kami sampai sekitar jam 4 sore. Kami segera melakukan registrasi dan mengecek barang yang akan dibawa nanti untuk melakukan pendakian. Setelah packing, malam tiba, kami memutuskan untuk bermalam di base camp dan mendaki pada keesokan harinya. Pada malam itu, firasat buruk kami pun muncul. Di saat yang bersamaan pula, terlihat dari atas ada salah satu wanita yang mengalami patah tulang saat melakukan pendakian. Tidak lama berselang, sebuah kantung jenazah dibawa oleh tim SAR yang membuat kelompok kami kaget. Setelah dicek, ternyata isi dari kantung jenazah tersebut adalah salah satu pendaki dari tim lain yang mengalami hipotermia di sekitar pos 7. Pada saat itu, kelompok kami merasakan panik dan berpikir yang tidak-tidak. Teman saya Leni berpikiran bahwa kondisi tersebut akan terjadi pada kelompok kami. Alhasil, kami tidak bisa beristirahat dengan nyenyak. Keesokan harinya, sekitar jam 9 pagi, kami melakukan packing dan mengecek barang apa saja, apakah ada yang tertinggal atau tidak. Setelah itu, kami berdoa dan melakukan salam sapa kepada penghuni Gunung Slamet agar nanti di perjalanan kami baik-baik saja dan tidak terjadi apa-apa pada kami. Setelah itu, kami bertuju melakukan pendakian di Gunung Slamet, di mana gunung ini adalah gunung yang pertama kali kami daki. Pada saat perjalanan dari pos Bambangan menuju pos 1, awalnya pada saat kami melakukan pendakian, kami tidak merasakan apa-apa. Namun, setelah kami akan memasuki pos 1, kami merasakan ada sesuatu yang menatap kami dari balik semak-semak. Dalam kondisi yang saya rasa
cukup menegangkan. Saya memberanikan diri untuk tetap tenang dan tidak panik. Setelah itu, saya merasakan ada seperti sosok boneka yang melihat saya dari kejauhan. Setelah memberanikan diri, saya memutuskan untuk mengeceknya. Setelah saya dekati, perlahan boneka tersebut menghilang dan yang saya temukan adalah satu pohon dengan daun yang lebat. Sesampainya di pos 1, kami beristirahat dan mengisi perut dengan bekal yang kami bawa. Sekitar 30 menit, kami melanjutkan perjalanan kami menuju pos 2. Di dalam perjalanan menuju pos 2, suasana nyaman mulai terasa. Akhirnya sampai di pos 2 kami melaksanakan sholat zuhur. Setelah sholat zuhur, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Di dalam perjalanan menuju pos 3, kami memasuki kawasan yang begitu asri dan sangat nyaman dilihat sebagai suatu pemandangan. Sekitar jam 3 sore, kami berhasil mencapai pos 3. Di saat kami beristirahat di pos 3, kami seolah-olah melupakan waktu dan target kami. Di pos 3 tersebut, saya melihat keenam teman saya seperti melamun dan beristirahat sangat lama, sekitar 30 menit sampai 1 jam beristirahat di situ. Setelah itu, saya menyadarkan teman-teman agar tetap fokus dan melanjutkan perjalanan. Setelah beristirahat di pos 3, saya mengajak teman-teman saya untuk melanjutkan perjalanan agar nanti tidak terlalu malam untuk mendirikan tenda. Nah, pada saat perjalanan kami menuju pos 4, saat kami memasuki kawasan Samarantu, yang konon katanya itu adalah pos paling seram di Gunung Slamet, kami merasakan di sana banyak sekali mata yang tertuju kepada kami. Dan di saat itu pula, kami berhentikan diri untuk beristirahat tepat di bawah pos 4 Samarantu, sekedar untuk mengabadikan momen foto di bawah pos Samarantu, di bawah plakat pos Samarantu. Di saat itu pula, cuaca menunjukkan akan turun hujan dan kabut mulai muncul. Seketika leader kami yang bernama Komodo menyarankan kami untuk memakai mantol yang sudah kami siapkan dari base camp. Nah, di sini teman kami yang bernama Lenny seperti sudah merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya. Bahkan saat dia ingin minum, kami yang harus menghampirinya dan dia tetap di tempatnya tidak bergerak. Beberapa saat kemudian, Lenny merasakan tubuhnya dingin dan tidak bisa digerakkan. Kami yang pertama kali merasakan hal tersebut seketika panik, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Seketika itu, Komodo menenangkan diri dan berdiskusi dengan kami sehingga dapat ditemukan jalan keluarnya. Akhirnya, leader kami memutuskan untuk mendirikan tenda darurat. Fajrul yang saat itu berada di dekat leader kami disuruh untuk mencari tempat yang lapang yang dirasa cukup untuk mendirikan tenda darurat. Beberapa saat kemudian, Fajrul kembali dan mengisyaratkan bahwa dia sudah menemukan tempat yang pas untuk mendirikan tenda darurat. Setelah kami menuju ke tempat untuk mendirikan tenda darurat, ternyata tempat itu tidak jauh dari pos Samarantu. Di saat itu pula, saya yang sebenarnya penakut merasa akan terjadi apa-apa di malam harinya. Dan firasat itu muncul secara terus-menerus tanpa saya sadari. Perasaan tidak enak
menghantui saya, dan saya tidak berani cerita kepada teman-teman saya. Sekitar jam 5 sore, tenda darurat yang kita dirikan sudah berdiri dengan kokoh. Teman kami yang mengalami gejala hipotermia tersebut sudah kami masukkan ke dalam tenda darurat itu. Lalu kami berunding untuk memutuskan tindakan apa yang akan kami ambil untuk teman kami yang mengalami gejala hipotermia. Akhirnya 3 dari kami memutuskan untuk turun meminta bantuan dari tim SAR. 3 orang tersebut adalah Agam, Ilham, dan Sasul. Setelah 3 dari teman saya memutuskan untuk turun ke BC dan meminta bantuan dari tim SAR, tersisa saya, Fajrul, dan Komodo yang menjaga tenda dan mengambil tindakan untuk Leni yang mengalami gejala hipotermia. Di saat Leni mengalami dingin yang berlebihan, kami memutuskan untuk mengumpulkan 7 sleeping bag yang kami bawa dan dipakaikan ke tubuh Leni agar Leni tetap terjaga kehangatannya. Setelah kondisi mulai sedikit tenang, pada saat itu posisi saya ada di depan pintu tenda dan 2 teman saya ini berada di samping Leni. Saya merasakan ada suara langkah kaki dek 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 menuju ke arah tenda. Seketika saya yang penakut meminta bertukar posisi dengan teman saya yang berada di samping Leni. Saat itu saya bilang gini, "Do, kowe sing kene do, aku rawani." Teman saya yang di samping Leni dia menjawab, "Ora ju, aku wis kene wae, aku wis PW ning kene, yakin." Nah, terjadi perdebatan sedikit pada saat itu. Akhirnya kami tidak jadi bertukar posisi. Lalu saya merasakan ingin buang air kecil. Saat itu pula saya terfikirkan untuk buang air kecil sambil memeriksa sekitar apakah ada orang atau tidak. Saya mengajak Komodo untuk menemani saya buang air kecil. Dan setelah buang air kecil, saya mengecek sekitar dari tenda kami. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Setelah itu, kami kembali ke tenda kami. Beberapa saat kemudian, Leni merasakan kalau kakinya itu terasa kram. Nah, di saat itu, saya dan Fajrul berusaha untuk menggerak-gerakkan kaki Leni dengan memukul-mukul kaki Leni, dan yang Leni katakan adalah kakinya tidak terasa sama sekali atau sudah mati rasa. Tidak lama dari itu, teman saya Komodo itu keluar untuk mengambil air wudhu dan sholat. Nah, pada saat itu dia itu tidak bilang sama kami. Jadi Komodo itu keluar bilangnya cuman mau ngecek. Nah, saat itu saya di dalam tenda sama Fajrul membaca ayat-ayat Al-Quran yang kami bisa. Setelah waktu cukup lama kami menunggu Komodo kok tidak balik-balik. Saya coba panggil namanya kan, Do. Tetap tidak ada respon dari luar. Saya memberanikan diri untuk mengeceknya dan saya lihat dia sedang sholat di samping tenda. Saya kembali masuk ke dalam tenda kami. Beberapa saat kemudian, ketika suasana benar-benar sunyi dan hening, teman saya yang hipo tadi tiba-tiba berbicara begini sama saya. Kayak mbak kon meneng, ket mau nyanyi-nyanyi terus. Nah, pada saat itu saya tidak mendengar suara apapun. Saya spontan langsung melihat ke teman saya Fajrul di depan saya. Langsung tatap-tatapan tanpa ada sepatah kata pun keluar dari mulut kami. Beberapa saat saya langsung bertanya kepada Fajrul, "Jul, kowe krungu ora? Ora blas." Saya kembali terdiam. Setelah saat itu, saya tiba-tiba panik dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Lalu, teman saya Leni ini
uh, merasa kalau kakinya itu berat lagi, kayak kram gitu loh. Nah, setelah itu saya menyuruh teman saya komodo untuk masuk dan mengecek kondisi Leni. Setelah dicek kaki Leni, kami gerak-gerakan dan dipukul-pukul, tetap tidak bisa dirasakan oleh Leni, seperti mati rasa. Nah, beberapa saat dari itu saya kembali mendengar suara langkah kaki. Saya bingung itu adalah suara kaki siapa, padahal komodo sendiri saja udah masuk di samping saya. Nah, saya spontan untuk mengecek di luar dengan membuka sedikit resleting tenda sehingga pintu tenda terbuka. Saya cek, melihat ke samping kiri kanan, tidak ada orang sama sekali. Saya tutup kembali tenda tersebut dan meneruskan untuk membaca-baca ayat-ayat. Setelah kejadian itu, di sana tidak ada suatu hawa dingin apapun. Padahal seharusnya di pos 4 sudah cukup tinggi dan di situ hawa dingin pasti akan terasa. Yang ada di situ hanya ada kemerungsung dan kemerungsung, serta hawa panas itu sangat panas sekali. Jadi sampai menunggu SAR tiba itu sekitar jam 1. Nah, dari saat kita menunggu SAR datang itu, yang kami rasain cuma ada hawa panas, nggak ada hawa dingin sama sekali di pos 4 tuh. Nah, pada saat itu kan di depan tenda ada pohon besar, ada pohon yang cukup besar dan ditumbuhi daun yang cukup lebat. Nah, tiap kali saya melihat ke arah pohon itu, saya merasa ada yang menatap saya juga. Nah, pada saat tim SAR datang, saya bertanya kan sama tim SAR, "Pak, ini pohon ini apa nggak apa-apa Pak di sini di tengah-tengah jalan ini?" Tim SAR-nya dengan tenang dengan cuma jawab, "Nggak apa-apa Mas, nek wong kene nggak apa-apa ini." Dan dia bilang gitu tuh dengan nada yang mantep gitu loh. Setelah itu Leni dievakuasi oleh tim SAR dengan menggunakan kantong jenazah seperti yang saya lihat di base camp sebelum melakukan pendakian kemarin. Setelah itu Leni dibawa menuju base camp dan tersisa kami bertiga. Dari yang awalnya situasi tegang berubah menjadi tenang setelah Leni berhasil dievakuasi. Nah, setelah itu kami merasakan hawa yang lebih enak daripada sebelumnya. Dari yang mulanya hawa panas dan kemerungsung selalu ada di benak kami, berubah menjadi hawa yang nyaman dan lebih dingin. Setelah itu kami beristirahat sampai pagi. Keesokan harinya kami memutuskan untuk turun dan tidak melanjutkan summit attack karena kondisi teman saya yang terkena hipotermia itu malamnya cukup mengerikan. Nah, sampai di base camp alhamdulillah saya dapat berkumpul dengan teman-teman saya yang lain dan melihat kondisi Leni yang sudah mulai membaik. Mungkin itu saja sedikit cerita dari saya. Pelajaran yang dapat diambil dari cerita ini adalah persiapkan segala sesuatu sebelum mendaki. Entah itu kita makan yang cukup, izin orang tua, doa sebelum perjalanan, dan pastikan kebersamaan itu adalah nomor 1 dalam mendaki gunung. Jangan memaksakan untuk mencapai puncak jikalau kamu mencapai puncak tanpa adanya suatu kebersamaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.